Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NIM 112211443. Pada video kali ini kita akan membahas tentang regresi berganda. Nah, jadi regresi berganda itu merupakan model matematis yang biasanya itu digunakan untuk meramalkan variabel tak bebas berdasarkan dua atau lebih variabel bebas. Nah, jumlah variabel bebasnya itu disarankan maksimal 7. Lebih dari itu dianggap kurang efektif karena bisa menurunkan kualitas prediksi. Nah, langsung saja kita ke latihan soalnya ya teman-teman. Nah, di latihan 8 ini untuk soal yang pertama, PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah. Dengan membuka stand di berbagai daerah, berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Nah, untuk datanya ini kita masukkan ke dalam SPSS ya teman-teman. Nah, di variabel view-nya ini variabelnya saya masukkan 3 saja, yaitu penjualan, promosi, dan juga stand. Nah, di sini datanya sudah saya masukkan semuanya. Lalu kita ke bagian analyze, kemudian pilih yang regression, pilih yang linear. Nah, kita masukkan yang variabel penjualan ini ke dalam kotak dependent. Lalu untuk biaya promosi ke dalam independent, luas stand juga ke independent. Nah, jika sudah, kita klik tombol statistik, centang yang estimate, dan centang semua ini. Model fit, R-squares, descriptive, part and partial correlation, dan collinearity diagnostics. Klik continue. Nah, kita klik tombol plots juga. Nah, untuk plots ini opsional ya teman-teman, jika ingin melihat grafik residualnya. Nah, ini untuk yang X-nya, kita masukkan yang ini ya. Lalu Y-nya, oke, jika sudah kita bisa centang yang normal probability plot. Klik continue. Nah, kita juga klik tombol option. Ini juga opsional ya teman-teman. Nah, kita pilih yang use probability of S dengan entry-nya 0,05 dan removal-nya 0,1. Lalu kita centang yang include constant in equation. Klik continue dan klik OK. Nah, ini untuk hasilnya ya teman-teman. Di sini rata-rata dari penjualan adalah 246,40 dengan standar deviasinya adalah 41,113 dan biaya promosi rata-ratanya adalah 34,53 dengan standar deviasi adalah 9,583. Luas stand rata-ratanya adalah 187,93 dengan standar deviasinya adalah 38,087. Nah, kemudian kita lihat yang korelasinya. Nah, di sini antara penjualan dengan biaya promosi itu didapatkan nilai 0,898 yang artinya korelasi sangat kuat. Lalu penjualan dengan luas stand itu didapatkan hasil 0,901 yang artinya korelasi sangat kuat. Nah, keduanya itu signifikan menunjukkan hubungan linear yang kuat. Lalu kita ke model summary. Di sini didapatkan R-nya itu 0,974, R-square 0,949, adjust R-square 0,941 dan standard error of the estimate itu 9,983. Nah, R ini interpretasinya itu hubungan total antara penjualan dan kombinasi promosi dan juga luas stand itu sangat kuat. Lalu R square
94,9% variabilitas penjualan itu dijelaskan oleh biaya promosi dan juga luas stand. Lalu ini 0,941 setelah penyesuaian jumlah variabel dan sampel, model itu tetap sangat baik. Lalu kita ke ANOVA. Nah, di sini F didapatkan angka 112,725 dan SIG-nya itu 0,000. Nah, yang mana ini itu lebih kecil dari 0,05. Jadi model regresi itu signifikan secara simultan. Artinya biaya promosi dan juga luas stand secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Lalu ke koefisien, ini konstanta itu dengan koefisien B itu didapatkan 60,786, terus T-nya itu 4,528 dan SIG-nya 0,001. Biaya promosi itu koefisien B itu 2,238, terus T-nya 5,711 dan SIG-nya 000. Luas stand itu 0,576, T-nya 5,845, SIG-nya 0,000. Nah, jadi kedua variabel itu signifikan secara parsial karena ini nilainya ini lebih kecil dari 0,05. Dalam biaya promosi, setiap kenaikan Rp1 pada promosi meningkatkan penjualan sebesar 2.238 unit. Nah, untuk yang luas stand itu setiap kenaikan 1 meter itu meningkatkan penjualan sebesar 0,576 unit. Nah, ini untuk charge-nya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua. Suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Nah, ini untuk datanya. Oke, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Nah, di variabel view-nya ini saya masukkan 3 variabel yaitu usia, pengalaman, dan income. Dengan measure-nya itu scale. Lalu kita ke data view dan masukkan datanya yang tadi. Nah, jika sudah, kita langsung ke bagian analyze. Kemudian regression, pilih yang linear. Lalu masukkan variabel income ke dalam dependent. Lalu untuk variabel usia masuk ke independent, pengalaman juga masuk ke independent. Lalu klik statistik, centang estimate, confidence intervals, dan model fit. Lalu klik continue, klik OK. Nah, ini untuk outputnya. Kita ke bagian model summary. R-nya di sini terlihat 0,950. Artinya korelasi antara income dengan usia dan pengalaman kerja sangat kuat. Lalu R square itu 0,902. Sebesar 90,2% variasi pada income bisa dijelaskan oleh usia dan pengalaman kerja. Lalu, adjust R square itu 0,877. Nilai korelasi untuk jumlah prediktor masih menunjukkan model yang sangat baik. Lalu, standar error of the estimate itu 3379,772. Artinya, rata-rata kesalahan prediksi makin kecil makin baik. Lalu kita ke tabel ANOVA, uji signifikansi model. Nah, di sini terlihat signifikansinya itu 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05.
Dan model regresi signifikan secara keseluruhan, yang dimana usia dan pengalaman secara bersama-sama berpengaruh terhadap income. Lalu kita ke koefisien regresinya. Nah, di sini signifikansinya untuk variabel usia dan pengalaman terlihat 0,001 dan 0,023. Untuk yang variabel usia, ini menunjukkan bahwasanya setiap tambahan 1 tahun usia menaikkan income sebesar 1,207,73. Dan untuk variabel pengalaman, setiap tambahan 1 tahun pengalaman menaikkan income sebesar 1,876,82. Dan untuk signifikansinya, kedua variabel ini keseluruhan bahwasanya lebih kecil dari 0,05. Usia dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap income. Lalu konstannya itu tidak signifikan, tapi hal itu tidak masalah karena fokusnya itu pada pengaruh variabel X1 dan X2. Jadi kesimpulannya, model regresi berganda signifikan secara keseluruhan. Di sini terlihat signifikansi ANOVA-nya itu 0,000. Kemudian, usia dan pengalaman kerja, keduanya berpengaruh signifikan terhadap income. Estimasi income untuk usia 40 dan pengalaman 4 tahun sekitar 225.000 rupiah. Lalu model dapat digunakan untuk prediksi dengan akurasi yang sangat tinggi. Lalu untuk soal yang kedua tadi disuruh untuk melakukan estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Nah, di sini diketahui X1 itu 40, X2-nya itu 4. Lalu di sini saya menggunakan persamaan Y sama dengan min 10.590 ditambah dengan 1207,73 dikali dengan 40, lalu ditambah dengan 1876,82 kali 4. Nah, yang di dalam kurung ini saya kalikan dan ini untuk hasilnya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Oh iya, untuk yang min 10.590 ini itu nilai income ketika usia dan pengalaman itu 0. Min 10.590 ditambah dengan 48.309,20 ditambah dengan 7.507,28. Dan di sini didapatkan hasil 45.226,48. Nah, nilai ini dibulatkan menjadi 45.225. Jadi, seorang sales yang berusia 40 tahun dan memiliki pengalaman kerja 4 tahun itu diprediksi akan mendapatkan income sebesar Rp45.225.000. Baik, itu saja video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.